Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di hari pertama Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu memanfaatkan waktu mencari ilmu, dan kali ini kita akan belajar bersama mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan suatu hal yang bermanfaat, insyaallah. Pertama yang saya hormati kepada pengasuh pondok pesantren Al-Fajar Babakan Tegal, Bapak Ki Haji Hamdi Ihsan LC, dan Bapak dan Ibu EN yang lebih familiarnya yang saya hormati, dan kepada seluruh santri Al-Fajar Babakan Tegal bahwa tidak ada halangan panjenengan semua di rumah untuk selalu memaksimalkan waktu walaupun dari rumah tetap mengaji, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita selalu baca syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur itu kita akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah sama pimpinan pondok pesantren untuk bersama-sama belajar mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Kitab ini tentu tidak asing di kalangan pondok pesantren, di kalangan santri, di kalangan nahwiyin, karena memang sering dikaji dan sering dijadikan sebagai kitab yang dikaji ketika bulan suci Ramadan atau pasaran dikenalnya, ya. Alhamdulillah, sebelum mengkaji lebih dalam, kita lebih baiknya kenal lebih dahulu siapa itu pengarang dari kitab Wasiatul Mustafa, kemudian isinya apa aja, kemudian dan sebagainya, ya. Kitab Wasiatul Mustafa ini kitab yang berisi hadis yang disampaikan Rasulullah khusus kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang lebih khususnya lagi beliau Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ali di dalam rumah atau di dalam ruangan yang khusus hanya antara Rasul dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Untuk memulai, mari kita baca kitab kepada mu'alif kitab Abdul Wahab Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin santri Al-Fajar yang saya hormati, pada bawah kita apa enggak? Ciping, ya. Ciping dan apa? Ciping sama utak-utik HP. Mari kita awali dengan niat yang baik, tidak karena niat apapun. Walaupun hanya 300 orang di sini, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar, ya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Ar-Rahimi itu maha penyayang. Dengan menyebut asmanya Allah ini, kita sebagai hamba ini perlu di segala aktivitas ini tidak lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada keterangan bagi orang yang selalu waspada atau selalu menyertakan Allah di segala perbuatannya, maka walaupun hal itu sebagai perkara rutinitas, maka akan menjadi amal ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada rutinitas ibadah namun tidak bernilai apa-apa kalau tanpa disertai dengan bacaan bismillah atau menyertai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lebih baiknya di segala sesuatu apapun kita awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab biasanya redaksinya kalau tidak salah ya, kullu amrin bi ibadin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala perbuatan atau segala perilaku yang baik akan tetap mendapatkan barokahnya kalau diawali dengan bismillah. Jadi jangan sampai ya, contohnya misalkan mandi itu kan sebuah rutinitas, atau memakai sepatu mungkin ya, itu kan rutinitas ketika kita mau berangkat sekolah gitu. Kemudian yang lain itu kalau kita melakukan mandinya dengan niat taqwa ibadah, maka bisa terhitung sebagai amal ibadah yang akan tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya lanjut ya. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kaduwe Allah taala rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh. Alhamdu sering banyak kiai yang memaknai dengan pujian 4 perkara. Mungkin bagi santri sudah maklum ya, antara qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, dan hadis ala hadis. Ini sudah familiar di antara kita. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'dim, wassalamu lan keselamatan. Salat salam iku ala sayyidina, muga-muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina hadis kabehane. Wa ba'du lan sawise madkur ini setelah Kiai Musonef membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat Nabi. Wa ba'du. Fahadihi mangka utawi iki kang hadir ing dalam kitab iku wasiyatun, wasiatnya Nabi al Mustafa kang den pilih. Wasiatnya Nabi, wasiatnya Nabi li aliyin maring Sayyidina Ali ibni Abi Thalibin putrane Abi Thalib, karoma muga mulyakaken sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing date utawa ing wajahe sahabat. Jadi wasiatul Mustafa ini merupakan wasiat Nabi yang terkhusus buat sahabat Ali di kamarnya atau di rumahnya. Kala ngendika sapa Ali, da'ani ngundang ni ing insun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa khalautu mangka nyepi ingsun sapa ingsun marhu sertane Kanjeng Nabi fi manzilihi ing dalam omahe Kanjeng Nabi. Faqala mangka dawuh sapa Kanjeng Nabi limaring ingsun. Pada suatu saat Rasulullah mengundang sahabat Ali, kemudian duduk bersama beserta Kanjeng Nabi di rumahnya, kemudian memberikan wasiat kepada sahabat Ali. Ya Ali yuhe Ali, anta utawi sira minni iku karo ingsun atau untukku bimangzilati iku nganggoni Haruna Nabi Harun min Musa karo Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ghaira sakliyane stuhune ghaira annahu sakliyane stuhune kelakuan iku la nabiya iku para nabi iku maujud berarti ing dalem sawise ingsun. Inni setuhune ingsun iku usika wasiat sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem iki dina biwasiyatin kelawan wasiat in angta lamun toh utawi sira iku hafidha apal utawa jaga sira ha ing wasiat aista hamidan maka aista mangka urip sapa sira hamidan haliden den puji wa mutalan mati sapa sira syahidan hale mati syahid wa ba'asaka lan nangeaken ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat faqihan hale dadi wong yang tahu mengetahui alim mantu tur alim. Sini wasiat yang pertama, Rasulullah menggambarkan sahabat Ali itu sebagaimana sahabat Harun kedudukannya di samping Nabi Musa, sama dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau menyamakan kedudukan Ali bin Abi Thalib di samping atau posisinya di samping Rasulullah sebagai sahabat yang amat sangat dekat, ya. Ghairu annahu akan tetapi bahwasanya tidak ada nabi setelah saya. Antara Harun dengan Musa itu kan sama-sama nabi yang kedudukannya amat sangat dekat. Tapi Rasulullah menyamakan sahabat Ali dengan beliau, dengan Rasulullah sama, cuman karena tidak ada nabi setelah Rasulullah makanya hanya kedudukan sebagai nabi dan sahabat. Ini usika setuhune ingsun wasiat pada suatu hari, jika kamu sahabat Ali menjaga atau rakso apa wasiat yang Rasulullah berikan, aista hamidan maka bakal hidup yang terpuji, wa mutasyahidan dan meninggal siapa si Ali bin Abi Thalib syahidan hale mati syahid, dan wa ba'asa dan Allah bakal membangunkan atau membangkitkan siapapun atau sahabat Ali di yaumil qiyamah faqihan dalam keadaan orang yang mengetahui dan alim orang yang mengetahui. Jadi di sini wasiat dari Rasul kepada sahabat Ali terkhususnya dan pada umumnya kepada kita semua, kalau kita itu menjaga wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW, maka kita akan hidup dengan terpuji dan mati dalam keadaan syahid, dan Allah akan membangkitkan kita dalam keadaan orang yang faqih dan alim. Ya. Kalau kita melihat kehidupan dari sahabat Ali, memang beliau termasuk sahabat yang mulia dan juga meninggal mati syahid, ya. Mulia kenapa? Ya karena memang sahabat Ali, ketika kita melihat cerita bahwa sahabat Ali itu meninggal syahid karena beliau itu meninggal ketika
sholat, mau menjadi imam sholat subuh. Kemudian beliau ditikam oleh sahabat Abdurrahman bin Muljam. Ya. Siapa ini? Ternyata beliau ini adalah bukan orang kafir, bukan orang Yahudi Nasrani, bukan orang yang tidak tahu agama. Namun Abdurrahman bin Muljam ini merupakan hafidhul Quran, sekaligus sebagai pengajar Al-Quran yang pernah diutus oleh sahabat Abu Bakar ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Ini teruji bahwa Abdurrahman bin Muljam ini merupakan orang yang berilmu, bahkan hafidh Quran. Namun ceritanya itu karena ada situasi politik yang mengatakan sahabat Ali itu ketika memberikan kebijakan ternyata tidak sesuai dengan kemauan atau keinginan dari sahabat Abdurrahman bin Muljam. Maka Abdurrahman bin Muljam ini mengatur siasat untuk membunuh sahabat Ali ketika menjadi imam sholat subuh, dan ternyata berhasil sampai Sayyidina Ali meninggal dunia dan Abdurrahman bin Muljam dikisos, diberikan hukuman yang setimpal dengan cara dibunuh. Nah, ini embrio yang seperti ini atau cikal bakal daripada sikap radikalisme atau ingin benar sendiri. Jargonnya itu kan ketika sahabat Abdurrahman bin Muljam membunuh sahabat Ali itu kan jargonnya la hukma illa lillah. Tidak ada hukum yang harus ditaati kecuali Allah. Jadi karena sahabat Ali memberikan statement atau kebijakan yang berbeda dengan sahabat Abdurrahman bin Muljam, maka tidak setuju, dan beliau mengatakan halal hukumnya darah seorang muslim, bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu sekilas perjalanan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, hidupnya mulia dan matinya mati syahid, meninggal syahid. Ya. Kemudian lanjutnya ya Ali man utawi sapane wong, akala kang mangan sapa man al halala ing panganan kang halal, sofa maka bersih apa dinuhu agamane man, waroko lan lembut apa atine apa qalbuhu atine man, walam yakun lan ora anak iku kaduwe man lida'watihi doanya siman ijabun apa aling-aling. Jadi di sini menerangkan kalau kita makan makanan yang halal, maka kita akan bersih agamanya, tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian akan lembut hatinya. Jadi kalau sekarang itu banyak orang yang dinasehati kemudian tidak lugu, cara bahasa Tegal, atau tidak mentaati, itu karena mungkin salah satunya banyak makanan yang haram atau makanan yang tidak jelas asal usulnya tetap aja dimakan. Jadi susah untuk dikasih nasihati. Karena apa? Karena hatinya tidak lembut. Kemudian walam yakun lidawati ijab. Kalau kita makan makanan yang halal ini, doanya tidak akan tertolak, tidak ada hijab yang menghalanginya. Jadi perlu kiranya kita selalu makan makanan yang halal, terutama di pondok pesantren kayak santri itu kan banyak makanan-makanan yang sering kita tuh abai terhadap ini punya siapa, tinggal makan aja. Itu kadang ya hal yang seperti itu lebih baiknya dihindari karena ketidakjelasan daripada hukum. Kemudian ya adi manu tawi sapane wong akala kang mangan sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara yang subhat, ishtabaha
maka mang alaihi ngatasi man opo dinuhu agamane man wa atlama lan peteng opo kolbuhu atine man. Sebaliknya kalau kita makan perkara yang subhat, maka agama kita itu akan peteng, itu akan tidak jelas arah mana. Dian waman lan sapane wong adalah kang mangan sapa man al harama ing perkara kang haram. Mata maka mati opo kudu atine man wa khofalan endeng opo dinuhu agamane man wa dhu'ufalan apes opo yakinuhu opo keyakinan man wa hajabalan ngaling-ngalingi sapa Allah Gusti Allah da'watahu ing do'ane man wa qallatan sidik atau sedikit opo ibadatuhu ibadahe man. Ya, kalau kita banyak makan maka banyak tidurnya, malas untuk mengaji. Makanya salah satu kiat agar supaya kita selalu giat untuk mengaji atau kegiatan yang baik itu ya jangan banyak makan. Kalau banyak makan itu biasanya banyak tidurnya. Kalau banyak tidur artinya tidak mau mengaji, tidak mau mengaji. Dan kalau makan makanan yang haram maka Allah akan menghalangi dakwah tahu ing dongane man ya. Kalau makan makanan yang haram maka Allah akan menghalangi atau tidak akan dikabulkan kalau sama berdoa dan akan sedikit ibadah. Mungkin untuk permulaan sampai sini dulu, nanti bisa dilanjut besok pagi seperti biasa jam 2 sore nanti akan disiarkan langsung oleh Instagram Ponpes Al Fajar. Ponpes Al Fajar Babakan ya. IG-nya Ponpes Al Fajar Babakan, kemudian ditayangkan juga di IG saya Ahmad Komang, kemudian di Facebook belum. Nah, sementara Facebook